Baik, perkenalkan saya Dwita Simarmata dengan NIM 4332520. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi database dimulai dari tabel awal atau first NF hingga eh, terbentuk third NF. Pada tabel awal, seperti yang kita lihat itu, sebelum dilakukan normalisasi, semua data masih digabung menjadi satu tabel yang berisi client number, client name, property number, property address, rent start, rent finish, rent, owner number, sama owner name. Nah, masalah yang terjadi pada tabel ini adalah terjadi redundansi data atau data berulang, misalnya yang nama owner dan alamat properti yang muncul berkali-kali. Kemudian, jika ada perubahan data owner atau properti, harus mengubah di banyak baris, berisiko terjadi anomali. Karena itu, tabel perlu dinormalisasi. Nah, di sini eh, pada tahap first NF, kita memastikan bahwa tidak ada data yang bernilai ganda dalam satu blok, dan setiap kolom bernilai-nilai atau tidak boleh ada data gabungan. Di sini tabel dibagi menjadi uh, first tabel yaitu tabel klien yang berisi client number yaitu uh, CR76 dan CR56 dengan client name-nya yaitu Ziva dan Mario. Nah, yang kedua adalah second table yaitu property rental owner. Nah, yang berisi client number sebagai primary key, kemudian property number sebagai primary key, kemudian property address, kemudian rent start, kemudian rent finish, kemudian rent, kemudian owner number, dan owner name. Di tahap ini memang sudah memenuhi satu NF, first NF, tetapi masih ada ketergantungan yang belum tepat karena beberapa atribut tidak bergantung penuh pada primary key. Hmm, Pada tahap kedua, eh, pada tahap second NF, syaratnya adalah sudah memenuhi first NF. Tidak boleh ada partial dependency atau ketergantungan sebagian pada primary key. Karena tabel property rental owner memiliki primary key gabungan, client number dengan property number, maka rent start dan rent finish memang tergantung pada client number dan property number. Tetapi property address, rent, owner number, dan owner name hanya tergantung pada properties number saja. Maka tabel dipecah menjadi uh, first tabel itu klien, yang dimana ada client number dan client name. Kemudian ada second tabel yaitu property rental yang terdiri dari client number sebagai primary key dan property number sebagai primary key. Kemudian rent start dan rent finish. Kemudian pada third table yaitu eh, property owner terdiri dari property number, property address, rent, owner number, dan owner name. Nah, yang terakhir adalah syarat third NF, yaitu sudah memenuhi second NF, kemudian tidak boleh ada transitive dependency, yaitu ketergantungan tidak langsung. Di tabel property owner masih ada masalah. Owner name-nya masih bergantung pada owner number, kemudian owner number bergantung pada property number. Artinya terjadi ketergantungan transitif. Maka tabel dipecah lagi menjadi eh, yang pertama itu first table client, yaitu client number dan client name. Kemudian eh, second table yaitu property rental, terdiri dari client number, property number, rent start, dan rent finish. Kemudian ada pada third table yaitu property owner, yaitu property number, property age, rent, owner number, dan owner name. Dan yang terakhir yaitu tabel owner, yaitu owner number dan client name. Sekarang semua atribut bergantung penuh pada primary key masing-masing. Tidak ada partial dependency dan tidak ada transitive dependency lagi. Dengan melakukan normalisasi sampai 3NF, kita akan mengurangi redundansi data, kemudian menghindari anomali, lalu struktur database menjadi lebih rapi dan data lebih konsisten dan efisien. Nah, eh, selanjutnya adalah eh, pada soal nomor 2 di sini, Eh, saya juga akan menjelaskan tentang proses normalisasi database-nya dari first
NF hingga third NF. Nah, pada tabel awal sebelum dilakukan normalisasi, tabel memiliki atribut yaitu P-kode, eh, atau employee code, kemudian dep atau departemen, kemudian ada project code atau kode proyek, kemudian ada hours, jumlah jam kerja, dan ada the head atau kepala departemen. Nah, masalah pada tabel ini adalah satu karyawan bisa mengerjakan beberapa proyek, data proyek berulang. Kemudian deep head bergantung pada deep, bukan langsung pada encode. Terjadi redundansi data, misalnya nama departemen dan kepala departemen muncul berulang. Karena itu perlu dilakukan normalisasi. Nah, pada first NF, eh, syarat first NF adalah tidak ada atribut bernilai ganda. Kemudian data harus atomik, satu nilai per kolom. Nah, pada tahap ini tabelnya diubah menjadi yang pertama first tabel yaitu employee, yang terdiri dari IKOD sebagai primary key, kemudian depth dan depth. Kemudian pada second tabel yaitu project assignment terdiri dari IKOD, project code, kemudian hours. Nah, di tahap ini setiap baris sudah memiliki nilai tunggal. Tidak ada data gabungan dalam satu kolom. Namun masih ada ketergantungan yang belum tepat. Maka kita lanjut dengan second NF. Syaratnya adalah sudah memenuhi first NF. Kemudian tidak boleh ada partial dependency atau ketergantungan sebagian pada primary key. Pada tabel project assignment, primary key adalah gabungan encode dan project code. Kemudian hours bergantung pada keduanya. Itu sudah benar. Nah, pada tabel employee, eh, deep dan deep head bergantung pada encode. Tidak ada ketergantungan sebagian. Namun, struktur sudah memenuhi second inner. Namun, masih ada masalah ketergantungan yang transitif. Eh, pada third normal form atau third NF, syaratnya adalah sudah memenuhi second NF, kemudian tidak boleh ada transitif dependensi atau ketergantungan tidak langsung. Masalahnya, deep head bergantung pada deep, deep bergantung pada encode. Artinya, depend bergantung tidak langsung pada encoding. Ini disebut transitive dependency. Untuk mengatasinya, tabelnya dipecah menjadi tiga, yaitu first table employee, yang terdiri dari KD sebagai primary key, kemudian dep. Kemudian pada second table, eh, yaitu project assignment yang terdiri dari kode sebagai primary key, kemudian project code, kemudian hours. Nah, dan yang terakhir adalah third table, yaitu departemen terdiri dari dep sama depend. Sekarang, setiap atribut hanya bergantung pada primary key masing-masing, lalu tidak ada partial dependency dan tidak ada transitive dependency. Eh, Semoga penjelasan itu membantu memahami proses normalisasi dari 1F sampai eh, third NF. Demikian penjelasan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Wuhu.